inilah contoh-contoh sayuran yang dipakai untuk membuat sayuran ononan. Jadi kurang lebih ini ada 19 jenis macam daunan. Untuk bumbunya, inilah contoh-contoh bumbunya. Kita memakai bumbu genap. Bumbu genap. Cuma kita di sini tidak biasa mempergunakan pakai penyedap. Tidak mempergunakan penyedap. Di dalam pembuatan sayur ononan ini sebenarnya kita banyak memerlukan tenaga karena ini pencarian daunnya agak lama. Dan paling sering sayur ononan ini dibuat kalau ada upacara keagamaan, ada upacara keajatan. Kalau di Bali seringnya upacara menuseyadnya. Ini namanya dagdagse. Salah satu bagian kalau di sini dipakai sayuran ononan. Ini untuk obat lepernya dikunyah langsung. Tapi bukan berarti sekali, harus sesering mungkin. Ini, nah seperti makan ini. Ini bagus. Karena dulu juga saya pernah mengalami leper. Sering makan ini. Cuma cari embung-embungnya saja. Bukan, ini kan sudah agak keras. Ini yang embung-embungnya. Ini namanya tumbuhan singkong. Juga daunnya yang muda-muda seperti ini kita pakai tambahan sayur ononan. Ini namanya pohon gegirang. Juga daunnya yang muda dipakai sayur ononan. Kalau daunnya yang agak keras bisa dipakai pakan babi. Ini namanya pohon pepe. Hidupnya merambat pada pohon yang lain. Juga fungsinya daunnya pakai sayur ononan. Ini namanya pohon kayu manis. Jadi fungsinya juga untuk membuat jukut ononan. Di samping jukut ononan, ini juga bisa kita membuat tape. Daunnya ini diperas, cari airnya untuk membuat tape. Di samping itu juga sebagai obat kalau tenggorokan kita agak kekeringan atau suara parau, juga bagus untuk obat itu. Ini namanya pohon besaran. Daunnya yang muda-muda juga dipakai untuk sayur ononan. Ini namanya pohon beludru. Juga daunnya yang muda dipakai juga sayur ononan. Nah, ini namanya pohon labu yang juga hidupnya merambat pada pohon yang lain. Juga bisa sayuran yang masih muda ini pakai sayur ononan. Ini namanya pohon kelor. Daunnya juga bisa dipakai sayur ononan yang dikenal dengan daun dewa. Di sini daun kelor banyak fungsinya. Juga bisa dipakai obat. Kalau di sini sering dipakai obat mata daunnya. Nah, ini namanya pohon tabiyebun. Daunnya yang muda-muda juga dipakai untuk sayur ononan. Juga ada fungsinya, daunnya yang agak keras, diulek juga dipakai boreh kalau kena gigitan semut merah. Nah, ini namanya pohon pas-pasan. Juga hidupnya merambat pada pohon yang lain. Daunnya juga dipakai sayur ononan. Ini harus daunnya yang paling banyak di antara membuat sayur ononan. Paling dominan daunnya ini. Ini namanya pohon gamongan. Daunnya juga bisa dipakai sayur, terutama sayur urap. Ini diurap bagus daunnya. Sudah itu, nah ini umbinya bagus sekali dipakai obat sakit kepala. Ini dibersihkan, diparut, dan dicari airnya. Cari airnya untuk obat sakit kepala. Ini, caranya mengobati, kita setelah airnya dapat, kita dipakai dari hidung, kita tarik dari hidung. Gitu caranya. Nah, ini namanya pohon tumpang payuk.
daunnya juga bisa dipakai sayur ononan. Ini namanya pohon bama. Daunnya juga bisa dipakai sayur ononan. Ini namanya pohon kutil balang. Daunnya yang muda-muda juga bisa dipakai sayur ononan. Ini ada catatan yang terpenting dalam hal masak, khususnya di Desa Tenganan. Biasanya tukang masaknya tidak boleh mencicipi. Biar makanan berbentuk apapun tidak boleh mencicipi, cuma bisa lewat baunya saja. Tidak boleh mencicipi. Yang intinya karena ini untuk etika. Kita sudah istilahnya warisi dari dulu, dari nenek moyang kita. Setelah kita selesai memasak, sebelumnya semua apa yang kita masak kita aturkan ke atas, yang istilahnya namanya iadnya sese. Nah, nanti kalau sudah selesai adanya iadnya sese, setelah itu kita makan bersama. Baru kita tahu nanti bagaimana rasa masakannya. Itu intinya seperti itu.